Selamat siang, Mbak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yesin. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas di Poli ini, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Mbak siapa? Nama saya Pita, Mbak. Baik Mbak Pita, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak, saya di sini ingin konsultasi bahwa anak saya terkena penyakit diare, Mbak. Penyakit diare. Baik Mbak, saya mau tanyakan umur anak Mbak berapa, laki-laki atau perempuan? Anak saya laki-laki berumur 3 tahun 7 bulan, Mbak. Laki-laki berumur 3 tahun 7 bulan. Baik, bisa saya lihat dulu Mbak data dari anak Mbak? Ini, Mbak. Terima kasih. Baik Mbak, di sini saya selaku ahli gizi akan membantu mencari solusi atau jalan keluar yang sedang dihadapi oleh anak Mbak. Di sini yang saya lihat data dari anak Mbak, selain mengalami BAB cair atau diare, anak Mbak juga didiagnosis penyakit epilepsi dan anemia. Begitu ya Mbak? Oh iya, Mbak. Baik, saya akan ceritakan sedikit apa itu diare, epilepsi, dan anemia. Diare adalah infeksi oleh virus yang bisa terjadi karena kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk. Kalau epilepsi merupakan gangguan yang ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang. Dan kalau anemia adalah kekurangan zat gizi tertentu seperti kekurangan zat besi. Begitu ya Mbak? Iya. Kalau boleh saya tahu pola makan anak Mbak itu seperti apa ya Mbak? Kalau pola makan anak saya biasanya 3 kali sehari dengan makanan pokok seperti nasi 1,5 centong. Kalau lauk hewani dan lauk nabatinya itu seperti apa ya Mbak yang Mbak berikan kepada anak Mbak? Lauk hewani seperti telur, ayam, biasanya itu 1 butir digoreng 3 kali per minggu. Kalau lauk nabati seperti tempe dan tahu itu 1 potong 2 kali per hari. 1 potong 2 kali per hari. Untuk sayuran, buah, dan selingannya sering dikonsumsi apa aja ya Mbak? Kalau untuk sayuran seperti bayam dan wortel itu sering dikonsumsi 1 sendok sayur sedang 3 kali per hari. Dan kalau untuk buah itu seperti buah jeruk, biasanya itu dikonsumsi 1 buah 4 kali per minggu. Kalau untuk selingan itu krakres 3 keping 1 kali per hari. Dan untuk minuman susu kental manis coklat itu dikonsumsi 1 gelas 1 kali per hari. 1 gelas ya. Oke Mbak, kalau untuk riwayat alergi apakah ada Mbak? Tidak ada Mbak. Kalau riwayat penyakit apakah ada? Ada Mbak. Sebelumnya 1 hari sebelum masuk rumah sakit anak saya demam tinggi dan kejang-kejang. Dan hari masuk rumah sakit anak saya itu batuk pilek dan BAB cair kurang lebih 15 kali dan tidak bisa makan dan minum. 15 kali. Oke, baik Mbak. Berdasarkan data yang disimpulkan bahwa kategori asupan energi masih baik, kategori asupan proteinnya kurang, asupan lemak kategorinya masih baik, dan untuk kategori asupan karbohidrat yang masih kurang. Nah, penetapan tujuan konseling kepada anak Mbak ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan diet yang akan diberikan kepada anak Mbak. Jadi untuk rekomendasi ini adalah untuk dianjurkan menjalankan diet rendah sisa untuk tidak merangsang saluran cerna. Oh, jadi begitu ya Mbak. Untuk rekomendasi makanan apa saja sih yang dianjurkan buat anak saya Mbak? Untuk makanannya nanti saya akan jelaskan di leaflet. Makanan yang dapat dianjurkan seperti nasi di tim, bubur, roti juga bisa, kentang sama ubi yang dikukus dan direbus. Kalau untuk dagingnya seperti daging ayam, daging sapi, ataupun ikan juga bisa ya Mbak, yang dimasak secara matang, dan telur pun juga bisa. Untuk lauk nabatinya seperti tahu, tempe, dan kalau untuk sayurannya, sayuran yang berserat rendah ya Mbak, seperti buncis, bayam, wortel, dan tomat. Kalau untuk buahnya, buah seperti buah pepaya, buah pisang, dan buah jeruk. Oh, jadi begitu ya Mbak. Kalau untuk cara mencegah diare pada anak apa saja ya Mbak? Nah, kalau untuk mencegah diare pada anak, nanti bisa dilihat di sini, saya akan menjelaskan.
Yang pertama, pastikan si kecil rajin mencuci tangan dengan benar, terutama setelah menggunakan toilet dan sebelum makan. Yang kedua, cuci buah dan sayuran dengan baik sebelum diolah dan dikonsumsi si kecil. Yang ketiga, bersihkan atau cuci peralatan masak hingga bersih sebelum dan sesudah digunakan. Dan yang keempat, berikan si kecil air minum dan makanan yang bersih dan higienis. Pastikan makanan yang disajikan matang sempurna. Begitu ya, Mbak? Iya. Jadi segitu ya Mbak yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan lagi, Mbak bisa datang kembali lagi ke Peligisi ini ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih kembali.